Karena akhir-akhir ini warna burgundy lagi tren banget, jadi di sini aku mau bikin baju kondangan burgundy sendiri. Nah, ini tuh dress kondangan yang aku bikin sendiri dan hasilnya itu cakep banget sih menurut aku ya. Walaupun aku baru penjahit pemula dan ini dia kainnya cantik banget. Nah, jadi rendahnya itu ada 1 meter, lapisannya ada 2,5 meter, payetnya ada beberapa macam. Nah, di sini pertama-tama kita bikin pola lengan dulu supaya itu bisa tercukupi, karena menurut aku tangan dulu yang diselesaikan baru badan, karena badan bisa disesuaikan gitu ya kalau kan yang nggak cukup. Tapi kalau misalkan bodinya kayak aku di BB 60-an itu masih cukup dengan kain polos 2,5 meter itu cocok guys buat kita. Nah, jadi buat aku yang BB 60 ini udah ada sisanya kok 2,5 meter itu. Nah, jadi karena aku nggak mau yang heboh banget, tapi mau heboh tapi yang nggak heboh banget guys, jadi aku di sini pakai rendahnya dikit aja biar tidak over heboh, karena di sini kita akan pakai payet yang super duper banyak ya. Nah, jadi karena aku nggak punya pola dress mermaidnya, jadi ini aku sambung antara pola badan dan rok yang sudah jadi. Nah, ini tuh rok yang bukan punya aku ya guys. Nah, jadi di situ tinggal kita jiplak aja. Nah, jadi itu dia salah satu cara buat kalian yang mau bikin baju tapi nggak tahu mau mulai dari mana, karena nggak tahu bikin polanya di mana. Nah, jadi kalian tinggal ambil aja baju yang udah kalian punya, terus kalian jeplak di kain, terus gambar, terus gunting deh. Nah, ini dia aku juga baru pertama kali bikin kupnap baju yang terlalu panjang kayak gitu. Nah, jadi ini bagus banget ya menurut aku. Nah, saran dari aku, kalau kalian misalkan dapat kain bridesmaid, dapat rendahnya 1 meter, lapisannya 2,5 meter, itu tuh cukup banget buat kalian kombinasiin bikin baju kalau mau bikin yang bervariasi. Nah, kalian bisa pakai rendahnya dikit aja. Nah, ini dia contohnya di depan. Nah, ini di depan kita ala-ala dulu apakah udah cocok atau belum, biar nanti revisinya nggak banyak-banyak banget, karena jujur aku masih pemula, jadi kalau bikin baju itu masih banyak revisiannya guys. Nah, ini dia kita lipat-lipat dulu yang perlu dilipat sebelum kita kita satuin. Nah, di sini aku tuh bikin baju itu kalau misalkan rendahnya dikit, lapisannya banyak, yang digunting pertama itu lapisan, karena lapisannya itu karena itu yang paling banyaknya, jadi kita gunting lapisannya dulu karena rendahnya dikit. Nah, jadi variasinya itu belakangan aja. Nah, jadi kalian bisa cari-cari referensi di TikTok, Instagram, atau di Pinterest kalau kalian mau cari ide-ide baju. Nah, jadi kalian bisa carinya di situ, karena aku sendiri cari-cari referensi itu di banyak tempat, nggak satu tempat untuk referensinya. Kalian bisa sama persis atau dimodifikasi lagi. Nah, kalau aku cari referensi itu misalnya gambar satunya beda, gambar satunya lagi beda, itu aku nanti bisa gabungin. Nah, jadi referensinya hasilnya akan berbeda dengan yang kita referensi, nggak plek-plek banget kayak punya orang gitu loh. Nah, jadi di sini tuh aku variasi lengannya nanti berbeda ya. Di lengan satunya tuh kayak ada drapingnya gitu, lengan satunya ada lagi kayak ada kucupnya gitu loh, kayak kucup bunga gitu loh, yang kayak cantik banget gitu loh. Nah, jadi di sini aku bikin dulu di bagian bagian tangannya dulu, terus badannya, nah terus bagian kupnap. Nah, jadi karena aku baru latihan bikin kupnap, nah jadi itu kupnapnya masih belum terlalu rapi dan belum terlalu sempurna. Nah, kalau menurut aku kalian usahain pakai setrika dulu, dirapiin dulu di bagian kupnap dan di bagian resleting, karena yang bagian susah kalau bikin baju itu pemasangan resleting dan kupnap. Nah, jadi aku baru juga pakai resleting, karena menurut aku kalau bikin baju press body tuh kalau nggak pakai resleting itu susah masukinnya. Nah, jadi kita pakai resleting. Nah, ini pakai resleting yang paling panjang. Nah, itu pemasangannya juga cukup berbeda dengan kalau menjahit. Nah, padahal kalau kalian dilihat di video itu gampang banget kan, tapi itu aslinya susah banget, kayak rapinya tuh nggak serapi yang kita mau gitu. Tapi udah lumayan rapi sih, tapi nggak rapi banget gitu loh. Masih ada yang lebih rapi daripada ini. Nah, jadi ini dia hasil pemasangan resleting. Kalau mau rapi di setrika dulu ya. Nah, jadi ini aku setrika dulu. Nah, ini kita menjahit kupnapnya. Nah, aku tuh panjang kupnapnya tuh sekitaran 28 cm atau 25 cm gitu. Pokoknya panjang ya, supaya body kita itu ngebentuk ya. Kalau mau ngebentuk banget
lebih panjang lebih bagus. Kalau di belakang kan sampai di atas pinggul ya, di atas pinggul, dan supaya itu badannya kayak melekuk gitu loh. Nah jadi pokoknya gitulah, kalian ngerti nggak sih bentuk tubuh yang melekuk gitu. Nah karena ini kan baju press body ya, nah jadi budgetnya tuh lumayan sederhana ya, jadi itu nggak mahal nggak murah ya. Jadi kainnya ke harga kayaknya juga lumayan standar lah ya buat aku. Nah apalagi kan buat pemula ya kayak aku, kita cuma mengikuti warna yang lagi tren aja. Nah jadi yang bikin baju ini mahal itu, atau bikin kayak kalian ngejahit di tempat orang itu yang bikin mahal itu kayak jasa pemesangan payetnya itu. Karena payet itu bener-bener butuh waktu banget, butuh waktu dan kayak memakan banyak waktu gitu ya. Nah ini setelah itu kita jahit-jahit aja itu bagian rendahnya. Nah jadi tuh kayak semi jas gitu loh, kayak dilipat ke samping gitu, samping dada sampingnya tuh kayak kosong, nggak ada renda, cuma bagian sebenarnya itu setengah meter renda juga cocok cukup, cuma nggak ada di bagian lengan karena aku belinya 1 meter, jadi ini akan ada di bagian lengan juga gitu. Nah ini dia udah dijahit di bagian depan. Nah sebelum disambungin, kalau kalian bikin baju sebelum disambungin usahain detail baju kalian yang mau dibikin tuh udah selesai semua. Nanti kalau udah selesai semua depan belakang baru disambungin begitu ya. Nah ini kita jahit-jahit aja supaya nanti rendahnya tidak kemana-mana. Kita jahit terus ini udah disatukan ya. Nah ini dia depan belakang tangan kiri kanan gitu, jadi itu nggak ada yang sama, semuanya itu beda ya. Nah itu udah disambungin. Nah ini kita di bagian draping untuk lengannya ya. Sebelum disambungin lengannya juga harus sudah selesai semua. Di sini karena aku belum terlalu ngerti cara draping baju itu kayak gimana, di sini aku ala-ala aku aja ya. Di sini dilipat-lipat aja, dijahit pinggirnya, terus disetrika. Nah ini aku setrika biar nggak goyang-goyang aja sih, setrika draping gitu, ala-ala draping ya. Nah jadi yang setrika kayak bentuknya nanti itu bagus ya kalau di lengan gitu. Nah setelah nanti disetrika, ini akan kita coba pentul-pentul apakah cocok. Nah jadi sebelum itu kita skip itu dulu. Nah ini kita di bagian belakang karena aku mau kasih payet di belakang, karena di TikTok aku FYP-nya TikTok aku tuh di belakang pakai kayak payet juntai. Nah itu aku digambarin sama sepupu aku yang cantik banget itu, karena aku nggak bisa gambar sendiri di bagian belakang gitu. Nah ini bagian tali untuk di tangannya lagi. Nah ini masih perdetailan tangan karena tangannya itu lama banget ya dikerjain, karena itu tangannya berbeda ya kiri dan kanan. Nah ini kita timpa lagi yang sudah dijahit seperti itu ya, ditimpa di bagian modifikasi lengannya supaya nanti ada yang bisa ditempati payet, karena itu nanti lengan kucupnya akan dikasih payet. Nah setelah itu kita setrika dulu ya, ini disetrika bentar ya. Nah setelah disetrika ini kita sambungin tangan yang satunya ya, tangan yang sudah kita modifikasi untuk lengan kucupnya itu kita sambungin dulu. Nah dan tangan yang ada drapingnya aku lupa kasih lihat ke kalian sebelum dijahit itu draping bentuk lengan itu gimana, nanti aku kasih lihat ya setelah jadi gitu. Karena benar-benar aku tuh bikin baju tuh kayak berapa hari ya, semingguan lah dengan payet, karena payetnya tuh yang lama sih menurut aku. Dan ini dia setelah dijahit itu dia draping bagian tangannya. Kelihatan gak sih kayak gelap kan, itu bagian kiri dan kanan beda kan. Nah ini kayak cantik banget deh menurut gue ya, tapi kalau menurut kalian nggak cantik nggak apa-apa, tapi menurut aku cantik. Nah ini dia, ini emang press body tapi agak masih bisa lah ya dikecilin. Nah tapi kalau udah makan itu nggak bisa. Nah ini kayak bodinya ngebentuk banget, masya Allah tabarakallah. Nah ini dia, sebenarnya aku juga mau kasih tambahan kayak gini, tapi nanti kayak dikirain mau nyanyi panggung ya, jadi nggak aku kasih. Tapi kalau nanti misalkan aku berubah pikiran, masih bisa dimodifikasi, itu bisa jadi tempelan untuk sayap-sayap di samping itu. Nah tapi
karena aku tadinya mau tapi nggak jadi, ya udah nggak jadi, dilepas aja, tapi disimpan kok kayaknya. Nah ini di bagian leher, kita bikin lehernya. Nah jadi lehernya itu juga yang paling susah banget, yang lama banget pengerjaannya ya. Dan kalau kalian mau aku bikinin tutorial cara bikin leher begini, ada nanti aku akan bikin video terpisah. Jadi ini kita setrika aja bentar ya. Nah jadi untuk pemasangan leher kita skip aja dulu. Nah ini dia, kita udah di tahap di pemasangan payet. Nah ini kita akan pasang di bagian leher, bagian dada, tangan, dan pinggang. Nah jadi nanti hasilnya kayak gini. Kita skip aja pemasangan payet karena itu benar-benar lama banget. Nah jadi ini dia sedikit hasil dari pemasangan payet yang aku rekam itu. Ini dia hasilnya, itu dia di belakang. Cantik banget nggak sih? Di belakang itu cantik kan? Menurut aku cantik banget. Itu kayak gel-gel gitu loh payetnya ya, payetnya yang gel-gel. Nah ini dia setelah selesai semua tapi nggak dipasang ya. Dan ini dia setelah dipasang di hari H acara yang aku mau pakai bajunya. Cantik banget kan, tapi sayang banget nggak kelihatan di belakang karena nggak sempet, dan hari itu chaos banget guys, nggak bisa. Nah jadi segitu aja dulu video hari ini, bye bye, see you next video.